位于星罗帝国与在哪？还有一事，你去修炼吧。我去当帮你们洗经伐脉，改造肉身。不知这颗魔哇！药果，开辟出第二。是。父亲，你别听哥哥。听文风说，穆家主念及曾经的北天。穆家主。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Di part hari ini kita semua bakal melihat Pei Tian akan mencoba memurnikan jiwa iblis yang sangat kuat. Tapi apakah dia bisa memurnikannya ataukah tidak, kita bakal tahu nanti. Atau jangan-jangan dia malah jadi iblis guys. So, kalau berdasarkan part terakhir kita semua sudah melihat Pei Tian membawa Yao Ling ke kediamannya buat diinterogasi. Dia disiksa terus-menerus sama si Pei Tian sampai-sampai dia juga menyegel kesadaran spiritual. Mau gak mau Yao Ling harus memberikan informasi kedatangan dia ke sini bertujuan untuk menculik Pei Tian. Jadi ceritanya sang pemilik lembah pengobatan pengen menyempurnakan sebuah pil tingkat tinggi dari bahan-bahan langka yang mereka dapatkan. Nah, dia juga berniat untuk menggunakan tubuh sang ibunya Pei Tian buat dijadikan tumbal guys. Wow. Tapi merasa tubuh sang ibu masih belum cukup, akhirnya mereka memutuskan untuk menumbalkan keturunannya juga yang tidak lain adalah Pei Tian. Membuat dia murka dong, berani-beraninya ya kan. Dia berjanji akan menghancurkan lembah pengobatan dan menyelamatkan sang ibu. Setelah itu, Yao Ling kembali dan mencari informasi terupdate dari lembah. Tiba-tiba datang dua orang ke kediamannya yang ternyata itu adalah tetua Yunleng dan juga Meiya. Mereka memberikan selamat kepada Pei Tian karena sudah membangkitkan keluarganya. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Tetua Yunleng memberikan informasi kalau Lei Zeshan sudah ditemukan. Jelas membuat Pei Tian terkejut. Dia ditemukan di perbatasan antara kekaisaran ini dengan kekaisaran Qinglong, tepatnya di pegunungan Chengchu. Tapi di sana katanya ada sebuah formasi pelindung yang sangat kuat. Meiya kebetulan pernah ke sana, berniat mengantarkan Pei Tian ke sana juga. Sangat waktu yang pas untuk Pei Tian ingin pergi ke sana, tapi dia memutuskan untuk menunggu dirinya menjadi orang terkuat di akademi dulu, baru pergi guys. Soalnya kan itu taruhannya kepada sang kepala istana. Pei Tian sudah memutuskan seperti itu, Meiya berpamitan dan akan menunggu. Setelah itu Pei Tian menyuruh Tuo Kui menjadi pengawal pribadi sang ayah. Dengan senang hati Tuo Kui menerima perintah itu. Dia berjanji akan membantu Tuo Kui menerobos kerana Raja Seni Bela Diri jika memang dia benar-benar melindungi ayahnya. 位于星罗帝国与在哪？还有一事。 Pei Tian juga memberikan sebuah pil kepada sang ayah dan kakaknya untuk mereka murnikan. Diketahui kalau pil ini sangatlah bagus dalam meningkatkan kekuatan. Alhasil sang ayah menjadi senang. Dia pun berpamitan kepada Pei Tian ingin mengambil semua harta keluarga Su di istana Tuan Kota. Setelah itu, Pei Tian memutuskan untuk berlatih sebentar. Dia meminta Sui Qi agar menjaganya di depan kamar supaya nggak ada mengganggunya untuk sementara waktu. Nah, ketika di dalam, Pei Tian memanggil Ling dan mengeluarkan tumpukan batu spiritual tingkat rendah. Dia memberikan semua batu spiritual itu kepada Ling sebagai tanda terima kasih karena dia sudah membantunya selama ini. 你去修炼吧。我去当帮你们洗经伐脉，改造肉身。 Tentu membuat Ling senang dong. Saking senangnya tumpukan batu spiritual itu, langsung dia lahap cuma sekali makan guys. Wow. Karena penasaran, Pei Tian pengen mencoba memurnikan mutiara iblis yang sudah dia dapatkan dari Yao Ling. Dia menduga kemungkinan kalau dia berhasil memurnikannya,
otomatis pasti menerobos ke tingkat selanjutnya. Tanpa pikir panjang, dia mencoba memurnikan mutiara tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di dalam mutiara itu terdapat sosok jiwa iblis yang sangat kuat dan tidak terkendali. Saking kuatnya jiwa iblis itu, membuat Pei Tian kewalahan ketika muncul guys. Jiwa iblis mencoba menghancurkan semua yang ada di sekitarnya dengan kekuatannya. Itu membuat Pei Tian kewalahan dan sedikit terluka. Tapi dia juga tidak mau menyerah, langsung kembali memadatkan kekuatan, mencoba menyempurnakan jiwa iblis. Muncullah bola-bola emas yang menyerang ke arah iblis itu. Awalnya sang iblis masih bisa menghindari dan menahan, tapi ternyata bola emas itu terus-terusan menyerang dia secara bertubi-tubi. Tidak terasa 1 hari sudah dilewati. Pada akhirnya Pei Tian berhasil menghajar habis sang iblis guys, dan dia murnikan. Membuat area di sekitarnya mulai subur dan Pei Tian pun tersadar kembali. Soalnya energi iblis kan jahat guys. Pasti di sekitarnya otomatis semua tuh tanaman. Tapi gak lama dari itu Xue Qi melaporkan ada 3 orang yang pengen bertemu dengan Pei Tian. Pei Tian mengizinkannya menyuruh mereka untuk menunggu. Nah, karena dia sudah berhasil menyempurnakan jiwa iblis, seharusnya sekarang dia tuh udah semakin kuat dong. Tapi dia masih belum yakin guys, dan tetap berniat untuk menunggu sampai dia mengetes kekuatannya. Tidak lama dari itu, dia pun keluar dari kamar. Yang ternyata orang yang pengen bertemu dengan dia adalah patriark keluarga Mu, Xiaoye, dan juga si Rofen. Pei Tian menjadi penasaran. Untuk apa kedatangan patriark keluarga Mu yang begitu jauh? Xiaoye meminta maaf. Waktu itu dia pernah berbuat salah kepada Pei Tian. Jadi kalau kalian lupa, si Xiaoye ini adalah kakak iparnya Rofen yang dulunya itu nggak setuju sama si Pei Tian guys. Dia nggak setuju Pei Tian mendekati adiknya. Tapi Pei Tian sama sekali tidak peduli. Dia kembali bertanya kepada sang patriark keluargamu, ada apa urusan dia datang ke sini? Jadi si patriarkmu sudah mengetahui Pei Tian itu dekat sama Rofen. Nah kan Rofen ini putri dari keluarganya ya. Sehingga dia pengen Pei Tian bertunangan dulu dengan Rofen sambil menunggu kakaknya menikah. Jadi biar nggak dilangkahi guys. Tentu Pei Tian bingung dong. Dulu dia sama sekali kan nggak diterima sama keluargamu. Kok tiba-tiba jadi begini? Ini mah pasti gara-gara berita Pei Tian yang menjadi sangat kuat itu sudah tersebar. Makanya keluargamu berubah pikiran guys. Sang patriark meminta maaf. Dia berjanji bersedia memberikan kompensasi super besar supaya dimaafkan. Tapi Pei Tian menolak dengan pertunangan tersebut tentunya. Soalnya dia tahu jelas guys, sang patriark ini cuma mengincar pernikahan supaya keluargamunya itu aman dari kekaisaran. Kalau kalian lupa, kemarin keluarga Su kan sudah bangkit dan menjadi keluarga terkuat di kekaisaran guys. Dulu ketika keluarga Su dalam masalah, keluargamu tuh nggak pernah mau membantu. Nah itulah alasannya. Pei Tian otomatis nggak mau peduli dong. Ditambah lagi untuk membalas kebaikan itu, dia tuh kan sudah membantu Rofen agar memiliki sebuah teknik baru dan menerobos. Jadi masalah pernikahan ini dia tidak membahasnya lebih banyak lagi. Setelah itu dia sangat lelah pun memutuskan untuk meminta sang patriark agar pergi. Tapi dia menyuruh Rofen tetap tinggal guys, karena masih ada beberapa hal yang harus dia sampaikan. Mu Jiazhuo, Nianji曾经的Pei Tian. Mu Jiazhuo. Karena keputusan Pei Tian seperti itu, mau tidak mau si patriark pun pergi. Singkat cerita, malam hari sudah tiba. Pei Tian berniat memberikan Rofen sebuah api yang cukup kuat. Di dalam kamarnya, dia mentransferkan api itu ke dalam tubuhnya Rofen.
Dia juga menyuruh Roven berkonsentrasi, berkultivasi, mencoba memurnikannya. Awalnya Roven merasa kesulitan dan terlihat kesakitan guys. Tapi pada akhirnya dia berhasil memurnikan api itu. Tapi apa yang terjadi? Karena kehabisan tenaga, dia langsung pingsan di tempat. Ya bagi Pei Tian ini wajar. Karena memurnikan api membutuhkan energi spiritual yang sangat banyak. Singkat cerita, pagi hari sudah tiba dan Roven pun terbangun. Dia terkejut ternyata dirinya semalaman tidur di sebelahnya Pei Tian. Tapi Pei Tian tenangkan dia. Yang terpenting, Roven berhasil memurnikan api tingkat tinggi. Cuman bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya Roven malu guys. Dia pun segera kabur dari sana. Hehe. Melihat si Roven sudah pergi, akhirnya Pei Tian bisa menunjukkan rencananya. Wah, kira-kira apa yang bakal dilakukan oleh MC kita satu ini selanjutnya? Apakah jangan-jangan langsung pergi ke pegunungan Shentu? Jangan kemana-mana dulu dong, coba kita lihat di bagian spoiler. Part 76 biar kalian pada nggak kepo guys. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat Pei Tian yang akan melanjutkan taruhannya yaitu menjadi orang terkuat di Akademi Lanhuo. Nah di sini dia bertarung dengan Fu Xin untuk menunjukkan siapa yang akan menjadi nomor 1 di Akademi. Wow, sehingga pertempuran hebat pun terjadi di antara mereka. Pertempuran mereka sungguh sengit dan saling beradu pukulan. Tapi lama-kelamaan Pei Tian mendominasi sampai-sampai bisa menghempaskan Fu Xin. Untungnya Pei Tian tidak kejam guys. Dia langsung menangkap Fu Xin, meyakinkan kalau Fu Xin tidak terluka parah. Ini baru seru nih, pertarungan penentuan siapakah yang terkuat. So, kita tunggu lagi di part 76 Supreme Alchemy atau Tantau Jeju nih guys. Hehehe. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.